a bang, baby. Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul The Addams Family. The Addams Family adalah sebuah film horor komedi hitam supranatural yang berdurasi 87 menit dengan animasi CGI 3D Amerika Serikat tahun 2019. Hasil garapan Cornard Vernon dan Greg Tiernan juga berdasarkan karakter yang dibuat oleh Charles Addams. Film ini dibintangi oleh suara Oscar Isaac, Charlie Theron, Snoop Dogg, dan Chloe Grace Moretz, serta mendapat rating 5,8 dari 10 versi IMDb. Nah, sebelumnya kalian pernah tahu atau pernah denger gak sih The Addams Family? Mereka pertama kali muncul pada 1991 loh, tapi dalam versi pemeran manusianya ya. Nah, buat kali ini mereka hadir dalam versi animasinya nih, yang udah sempat tayang di layar lebar 22 Agustus tahun 2020 lalu. Dalam film ini, seluruh keluarga mereka dianggap sangat aneh, hingga akhirnya mereka melarikan diri dan harus mencari rumah baru yang jauh dari keramaian. Seiring berjalannya waktu, mereka sekarang sudah memiliki dua orang anak bernama Wednesday Addams dan Pugsley Addams. Mereka berempat tinggal di sebuah bangunan bekas rumah sakit jiwa. Keseharian mereka berjalan seperti biasa, sampai suatu hari keluarga mereka mendapati hal yang sama seperti masa lalu orang tua mereka. Kira-kira keanehan apa aja nih yang ada di keluarga mereka ya? Terus bagaimana cara mereka menghadapi orang-orang yang selalu membenci dan mengusir mereka? Tapi sebelum kita spoilerin lebih banyak, Movie Rastis mau ngasih tahu dulu nih. Karena ini udah minggu akhir bulan Oktober, di video ini kita mau kasih tahu 6 pemenang dari pertanyaan yang sebelumnya udah dikasih di video-video sebelumnya nih. Terus mereka yang beruntung adalah selamat ya buat para Cinefile yang beruntung ini. Bagi pemenang dengan akun tersebut, bisa DM IG kami di @movierastis ya. Yang belum beruntung, tenang, di video selanjutnya akan ada pengumuman lagi kok. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Malam ini seorang vampir wanita bernama Morticia terbangun dari tidurnya, berdandan dan mempersiapkan diri di hari pentingnya malam ini. Tempat tinggal Morticia berada di sebuah desa kecil, tepat di bawah tanah dari pemukiman penduduk manusia. Saat itu ia berjalan melewati para penduduk desa, tapi kebanyakan para penduduk tidak suka dengan kehadiran dirinya di tengah kehidupan mereka. Gomez adalah sang mempelai suami. Saat ini mereka sedang melakukan upacara pernikahan yang merupakan tradisi dari keluarga Addams. Nah, pada saat itu para penduduk datang membawa obor sama garpu pertanian. Mereka semua udah muak ceritanya dan mengusir keluarga Addams. Dengan sedikit melakukan perlawanan, mereka semua akhirnya berhasil kabur dari amukan para penduduk. Why do hordes of angry villagers follow us everywhere we go? Somewhere that no one in their right mind would be caught dead in! Karena nggak ada penduduk yang mau menerima keberadaan mereka, sekarang Morticia ingin mencari rumah baru yang tersembunyi dari dunia. Morticia ingin anak-anaknya nanti tumbuh dengan damai. Saat mereka sedang menuju ke New Jersey, di tengah perjalanan mereka menabrak Frankenstein bernama Large. Mereka juga menemukan bangunan bekas rumah sakit jiwa. Tempat itu sepi dan sunyi, dan nampaknya sudah ditinggalkan sangat lama. Tidak ada seorang pun di sana. Suasana di dalamnya juga menyeramkan, aneh, misterius, mengerikan, dan buruk. Ditambah rumah itu hidup, kayak ada rohnya gitu. Terus kebetulan banget, rumah inilah yang selama ini mereka cari. Kemudian dari sini, cerita kehidupan Addams Family dimulai. 13 tahun setelah mereka memiliki rumah tersebut, Gomez dan Morticia sudah membesarkan kedua anak kandung mereka. Anak pertama mereka adalah Wednesday Addams, dan si bontot bernama Pugsley Addams. Sudah banyak yang mereka lalui bersama, itu terlihat dari banyaknya pajangan foto kegiatan keluarga mereka. Pagi ini Wednesday dan Pugsley dibangunkan oleh pohon kering hidup yang bernama Ichabod. Wednesday merasa bosan dengan kehidupan yang ia jalani saat ini.
Gak lama kemudian, ia mendengar suara bel sepeda yang berbunyi dari balik kabut luar gerbang rumah. Di sisi lain, setiap hari Pugsley harus berlatih berpedang dengan ayahnya. Tapi dia malah lebih senang dengan main bom. Pugsley malah kena sendiri tuh ledakan dari roket launcher yang dia buat ngelukain ayahnya. Gak kehabisan akal, dia melempar beberapa bom ke arah ayahnya. Dan lagi-lagi dia termakan oleh senjata yang ia buat sendiri. Tapi sekarang bukan waktunya mereka bermain-main. Jadi 2 minggu lagi akan ada ritual bernama Pedang Marzuka, yaitu menunjukkan keahlian dalam berpedang. Pugsley harus lebih sering berlatih, karena Pedang Marzuka adalah hal terpenting bagi keluarga Addams. Yang mana saat itulah seluruh keluarga Addams berkumpul untuk menilai kemampuan Pugsley. Namun karena Pugsley ngikutin zaman, jadi ia lebih suka dengan bom peledak. Keluarga Addams belum berkumpul kembali selama 13 tahun, dan nanti mereka yang berada di seluruh penjuru dunia akan datang untuk melihat hari istimewa Pugsley. Hari ini Paman Fester datang lebih awal karena diminta Gomez untuk melatih pedang. Terus gak lama, tiba-tiba Wednesday nanyain hal yang membuat mereka semua tercengang, yaitu ada apa sih di balik gerbang rumah? Karena sebelumnya Wednesday dengar suara bel sepeda, dia jadi penasaran dan berniat untuk menyelidikinya. Namun hal itu dilarang oleh Morticia. Dia nggak mau Wednesday pergi kemana-mana sebelum dia dewasa nanti. Mendengar larangan ibunya, ia jadi nggak mood dan pergi dari meja makan. Large menyetel televisi di dapur. Dari acara yang ia tonton terlihat seorang wanita bernama Margot Snidler yang merupakan seorang pendesain rumah. Dia bukan cuma merenovasi rumah, dia juga merenovasi seluruh kota. Margot ini sangat terobsesi dengan pekerjaannya. Ia memiliki impian yang besar untuk menjual beberapa rumah yang sudah ia renovasi. Datang bocah yang membunyikan bel di depan rumah keluarga Addams. Dia adalah Parker, anak dari Margot. Nah, Parker ini tidak diperdulikan oleh ibunya sendiri karena dia lebih mementingkan pekerjaannya. Di saat yang sama, warga perumahan melangsungkan acara pembukaan. Sebuah balon terbang masuk ke wilayah rumah keluarga Addams. Wednesday menyukainya, jadi ia menunjukkannya ke depan ayah dan ibunya. Bukan cuma balon aja, serpihan-serpihan kecil berwarna-warni juga terbang ke rumah mereka. Kabut tebal yang menutupi lingkungan mereka kini mulai menghilang karena adanya kota baru berdekatan dengan rumah keluarga Addams. Kemudian keluarga Addams berinisiatif untuk memperkenalkan diri mereka kepada penduduk sekitar. Dengan menggunakan mobil kebanggaan mereka turun mengelilingi kota dan berhenti di sebuah taman. Mereka berlima dengan membawa singa peliharaan Paman Fester mengelilingi kota, menyapa beberapa warga di sana dan bernyanyi di tengah taman kota. Tapi nih, semua orang takut dan lari dengan kehadiran mereka. Margot datang menghampiri keluarga Addams. Ia menawarkan sebuah kesempatan untuk merenovasi rumah milik mereka yang menyeramkan tersebut. Karena Gomez berpikir positif dan menganggap bahwa masyarakat saat ini tidak sama dengan yang dulu, jadi dia membiarkan Margot datang untuk bertamu ke rumah mereka. Sekarang, mereka semua sudah kembali ke rumah. Pugsley diperlihatkan pedang keluarga Addams. Sudah 300 tahun, keluarga Addams menari Marzuka dengan menggunakan pedang tersebut. Gomez ayahnya adalah pemain pedang terbaik dalam sejarah keluarga Addams. Jika Pugsley gagal, nama dia tidak akan pernah terdengar dalam keluarga Addams lagi. Bel pintu rumah mereka berbunyi. Di sana ada Margot dan krunya. Parker juga ada di sana, sedang melakukan vlog di rumah seram keluarga Addams. Margot bersama krunya membawa bingkisan. Kemudian Morticia dan Gomez mengajak mereka berkeliling untuk melihat bagian rumah yang akan mereka renovasi. Di luar rumah, Wednesday sedang berbicara dengan Parker. Mereka berdua membicarakan tentang kehidupan masing-masing. Setelah melihat seluruh isi rumah, Margot akan mendatangkan para kuli besok pagi dan langsung merenovasi rumah keluarga Addams. Tapi Gomez dan Morticia tidak menginginkan hal tersebut karena mereka harus bersiap untuk menyambut keluarga besar mereka dalam waktu 2 minggu lagi. Dan kebetulan 2 minggu adalah waktu yang bersamaan pada saat episode terakhir acara TV milik Margot. Lalu ia dan krunya diusir oleh Large dari rumah tersebut. Nah, karena Margot punya perumahan yang harus dia jual, dia nggak mau rumah keluarga Addams jadi pemandangan buruk perumahan dia.
Malam ini Wednesday mendatangi ayah dan ibunya. Ia meminta agar mereka memasukkan Wednesday ke SMP yang sama dengan Parker. Awalnya orang tua mereka nggak mau, tapi dengan pikiran Gomez yang optimis, Morticia pun mengizinkannya. Keesokan harinya, Wednesday masuk ke sekolah. Di hari pertamanya, ia melihat Parker yang diganggu sama Bethany. Wednesday nggak terima nih temannya diganggu. Dia pun mengancam Bethany dengan tatapan kematiannya. Di tempat yang berbeda, Margox masuk ke dalam ruang rahasia miliknya. Ia memprovokasi semua orang untuk membenci keluarga Addams melalui sosial media, dan semua orang terprovokasi. Wednesday mengikuti pelajaran pertamanya. Semua murid diberi katak untuk dibedah. Tapi si Wednesday bukannya ngebedah, malah menghidupkan kembali semua katak yang ada dan menyuruh mereka untuk menyerang Bethany. Parker dan si kembar merasa terkejut dengan keberanian Wednesday dalam melawan Bethany. Iyalah jelas, kehidupan keluarganya aja udah ekstrim banget. Sore ini ibu Gomez datang ke rumah. Ia datang lebih awal untuk membantu Gomez dalam menyiapkan pesta Marzuka. Di saat yang bersamaan, Wednesday pulang dengan memberi kejutan kepada ibunya, yang mana ia menggunakan jepit rambut. Wednesday sudah menjadi teman dekat Parker. Ia jadi nggak sempet tuh nepatin janji sama ibunya sendiri. Dan Morticia juga ngerasa kalau Wednesday menjauh dari dirinya. Paisley masih sibuk dengan latihan berpedangnya, tapi tidak ada yang berubah. Dia tetap tidak bisa melakukannya, padahal acara untuk Marzuka tinggal sehari lagi. Dan kayaknya seluruh keluarga Addams akan menertawakan Paisley. Gak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka. Ternyata itu adalah Wednesday. What's so great about being yourself? Do not speak to your mother that way. How dare you enter this house like that? Dengan begitu cepat, Wednesday berubah. Dengan alasan hangout bersama Parker membuat Wednesday tidak ikut minum teh bersama ibunya. Morticia tidak suka dengan penampilan baru dari Wednesday. Nenek dan Large pun terkejut melihat perubahan yang terjadi padanya, dan dia diancam tidak akan bersekolah di luar lagi. Di sisi lain, sebaliknya nih, Parker juga ngeganti gaya berpakaiannya. Dengan potongan rambut emo dan gaya serba hitam, ia membuat sang ibu terkejut. Margox pun menuduh Wednesday yang meracuni Parker sehingga bisa menjadi seperti itu. Malam ini, Wednesday pergi dari rumah. Ia sempat bertemu dengan Paisley dan mengucapkan selamat tinggal. Wednesday juga menyayangkan kenapa sih orang tua mereka menginginkan anaknya agar bisa menjadi sama seperti orang tuanya. Besok, Paisley akan menjadi dewasa di Marzuka dan Wednesday akan menjadi buronan karena kabur. Sang ibu datang ke kamar Paisley. Paisley mencoba menolong kakaknya, tapi Morticia tahu kalau Wednesday bakal pergi ke rumah Parker. Besok adalah hari terakhir tayangan acara Margox. Dia nggak mau semuanya gagal. Dia bersama kru berencana bakal ngerubuhin rumah keluarga Addams. Hari Marzuka sudah tiba. Makhluk berbulu bernama Cousin It adalah makhluk pertama yang datang ke rumah mereka. Wednesday masih menginap di rumah Parker. Ia penasaran dengan yang ada di dalam ruang kerja Margox. Dengan kebetulan, Wednesday menemukan tuas yang membawa mereka ke dalam ruang rahasia milik ibunya Parker. Di ruangan tersebut, mereka menemukan hal yang mengejutkan. Ternyata nih, Margox memasang CCTV di seluruh rumah yang sudah direnovasinya. Hingga mereka bisa melihat semua kegiatan orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Naasnya mereka berdua ketahuan sama Margox. Lalu mereka ditarik dan dikunci dalam gudang loteng rumah Parker. Seluruh keluarga Addams sudah tiba di kota menuju rumah Gomez dan Morticia. Margox lagi-lagi memprovokatori semua orang di sana. Ia mengajak semua orang untuk ikut bersamanya dan menghancurkan mereka. Wednesday gak terima kalau keluarganya bakal disakitin, jadi dia bakal pulang dan melindungi mereka. Sementara itu, seluruh keluarga Addams masih meriah untuk merayakan Marzuka mereka. Sekarang mereka akan memulainya, walaupun Wednesday tidak ada di sana. Marzuka diawali dengan teriakan, kemudian Paisley memainkan pedangnya. Namun ternyata Paisley masih gitu-gitu aja. Ia pun merasa gagal dengan dirinya sendiri. Tapi hal itu disangkal oleh sang ayah. Gomez mengaku gagal menjadi seorang ayah. Mulai sekarang dia ingin anaknya selalu mengikuti apa yang ia mau tanpa membiarkan si anak menjadi apa adanya.
Acara belum selesai dan tiba-tiba ada batu yang masuk menembus rumah Adams. Mereka adalah para warga kota yang marah karena terprovokasi oleh Margox. Karena hal itu membuat roh rumah juga keluar. Dalam kericuhan tersebut, Gomez memberitahu makna dari tradisi Marzuka, yaitu adalah melindungi semua anggota keluarga dari orang-orang yang ingin menyakiti mereka. Nah, sekarang nih saatnya Pugsley menunjukkan kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri untuk melindungi semua anggota keluarga. Dengan menggunakan beberapa bom yang merupakan keahlian Pugsley, ia diikuti semua anggota keluarga dan menyelamatkan mereka dari lontaran batu yang diberikan oleh Margox. Shakalaka bang, baby. Pugsley kehabisan amunisi, langit-langit rumah akan jatuh menimpa mereka semua. Tapi kemudian Wednesday datang. Bersama Ichabod, ia menahan runtuhan dan menaikkan semua anggota keluarga ke atas cabangnya. Dengan meledakkan ketapel yang digunakan Margox, hal itu menjadi penutup gerakan Marzuka Pugsley. Tidak ada yang terluka setelah kejadian tersebut. Morticia sangat bangga dengan putra-putrinya yang menjadi penyelamat mereka semua. Dari kejadian itu, banyak warga kota menyadari tindakan salah yang telah mereka lakukan, yang mana Addams Family juga merupakan keluarga biasa seperti yang lainnya. Gak lama kemudian, Parker juga datang dan membela mereka semua. Wednesday pun memberitahu ke semua warga bahwa selama ini mereka sudah diawasi oleh Margox dengan menggunakan CCTV tak terlihat yang ia taruh di dalam rumah warga kota. Nah, karena udah terlanjur ketahuan, Margox membeberkan semuanya. Dan itu disiarkan secara live oleh Parker. 3 juta lebih penonton sudah menyaksikan pengakuan dari Margox. Semua TV channel juga memutuskan kontrak dengannya. Setelah kejadian itu, seluruh warga ingin memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga Adams, membantu mereka membangun kembali rumahnya. Fester bersama Margox menjalani bisnis rumah bersama-sama. Kayaknya Margox ini udah tobat nih. Semua keluarga Adam sudah hidup berdampingan dengan warga kota saat ini. Mereka memiliki rumahnya masing-masing. Pugsley mendapat kehormatannya sebagai Adam sejati. Parker terlihat sangat akrab dengan seluruh keluarga mereka. Roh rumah sudah kembali dan semuanya menjadi normal. Kemudian film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Addams Family. Menarik juga ya kisahnya. Oh iya, ada nih kata-kata Wednesday yang dia ucapin di menit-menit terakhir film. Yaitu kita tuh nggak boleh mengkritik buruk seseorang hanya karena mereka berbeda dengan kita. Terus kita juga bisa dapat pelajaran dari film ini nih, yaitu kita juga harus bisa dong mencontoh Addams Family bahwa hari terindah adalah selalu ada waktu bersama keluarga. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget nih buat kalian nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Dan terakhir, Movie Rastis mengucap terima kasih buat kamu yang udah nonton dan ngikutin giveaway dari kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kamu suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request, di komen-komen aja kayak biasa. Pokoknya jaga selalu kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!